Terima kasih untuk komentar yang luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, kalau KKB bunuh TNI Polri itu bagaimana tanggapan Bapak? Apa KKB pantas diapresiasi atau tidak? Ya, mungkin KKB yang Anda maksud adalah TPNPB. Jadi kalau yang Anda maksud TPNPB berarti jawabannya adalah harus diapresiasi. Tetapi kalau KKB itu tidak perlu diapresiasi. Tetapi kalau yang Anda maksud adalah TPNPB itu harus diapresiasi. Kenapa? Karena TPNPB itu adalah tentara negara Papua yang sudah ada sebelum Indonesia duduki tanah Papua, dan juga sekaligus bukti bahwa negara Papua itu sudah ada lengkap dengan segala kelengkapannya. Salah satunya adalah TPNPB. TPNPB sebagai tentara negara, dia punya tugas itu adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa dari rongrongan dari pengacau-pengacau yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Jadi TNI Polri dan Indonesia hadir di atas tanah Papua itu kan sebagai pencuri bangsa yang tidak pernah diundang, tanpa diundang langsung tiba-tiba melalui jendela masuk di atas tanah Papua, membubarkan kiri kanan dan mengklaim wilayah ini secara sepihak sebagai dia punya dengan segala kekuatan militernya yang di-backup oleh Amerika, karena sebelumnya mereka sudah penandatanganan kontrak Freeport pada tahun 1967 sebelum status Indonesia di atas tanah Papua belum diperjelas melalui PEPERA. Nah, sehingga seluruh proses yang dilakukan di luar dari 61, baik Nauru Agreement, Roma Agreement, PEPERA Agreement, segala macam peristiwa-peristiwa politik yang terjadi itu tidak mengikat orang asli Papua, sebab orang asli Papua bukan para pihak. Dan seluruh proses itu terjadi bukan karena keinginan dan kebutuhan orang Papua. Karena orang Papua itu sudah selesai pada tanggal 1 Desember 1961 itu seluruh rakyat Papua ini dengan suara bulat telah menyatakan kedaulatan mereka melalui Belanda sebagai negara kolonial dimediasi oleh negara Belanda, dan sudah direstui secara legal formal, dan tanggal 1 Desember itu adalah di mana hari kemerdekaan itu diumumkan. Pemerintah Belanda bersama dengan rakyat Papua dikibarkan kedua bendera negara bangsa, yaitu bendera Belanda dan bendera Papua, diiringi oleh kedua lagu kebangsaan, membuktikan bahwa negara baru sudah terjadi dan wilayah tuan atas wilayah negeri ini itu bukan lagi Belanda. Sejak terhitung tanggal 1 Desember, tuan atas wilayah negeri ini adalah orang Papua. Dalam hal ini adalah lembaga pemerintah Papua, dia punya namanya adalah Negunirat. Negunirat atau hari ini disingkat menjadi NGR itu adalah subjek atas wilayah tanah Papua, tuan pemilik atas wilayah Papua, dan dia juga sekaligus menjadi subjek hukum internasional. Oleh sebab itu statusnya adalah Indonesia melakukan penyerobotan wilayah. Jadi hari ini adalah sengketa wilayah di mana Indonesia menduduki wilayah tanah Papua dengan cara melawan hukum. Oleh sebab itu
TPNPB sebagai tentara negara, tentara bangsa, dia punya hak, punya kapasitas untuk melaksanakan defensif, membela diri, mempertahankan diri sesuai dengan Piagam PBB pasal 51. Fasilitas itu tersedia. Jadi kami tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Kami hargai kedaulatan Indonesia dari Sabang sampai Ambon sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Sehingga perjuangan TPNPB hari ini adalah dalam rangka membela diri dan mempertahankan kedaulatan itu. Dan negara bangsa itu hari ini masih eksis. Masih eksis. Tidak ada yang dibubarkan. Tidak mungkin sebuah Trikora bisa membubarkan sebuah negara. Kalau seandainya Trikora itu punya kekuatan untuk bisa membubarkan sebuah negara, coba kau buktikan bahwa lakukan Trikora yang sama untuk membubarkan negara Israel daripada kau dukung Palestina tidak jelas. Hasilnya tidak jelas hari ini. Kau lakukan Trikora yang sama. Kalau kau bisa melakukan Trikora dan bisa membubarkan negara Israel, berarti klaim selama ini bahwa pernyataan Trikora bisa membubarkan negara Papua itu adalah benar. Tapi kalau tidak bisa lakukan, berarti klaim Anda selama ini bahwa Trikora telah membubarkan negara resmi yang terjadi secara legal formal itu adalah kebohongan. Menurut Anda kalian itu negara boneka, negara prematur, embrio segala macam itu menurut kamu. Tapi menurut bangsa Papua itu deklarasi kebangsaan dan negara Papua itu sudah jadi. Jadi status hari ini adalah Indonesia datang bikin negara di atas negara Papua. Tetapi berbeda dengan ada orang Papua yang mendirikan negara di atas negara setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke. Itu statusnya adalah orang Papua yang bikin negara di atas negara Indonesia. Sehingga statusnya adalah ilegal menurut hukum Indonesia. Jadi bagaimana yang ilegal mengilegalkan yang ilegal, itu sama saja dengan maling teriak maling. Agar kau punya kapasitas untuk menyatakan bahwa Indonesia ilegal, maka orang Papua harus berdiri pada pondasi 61 di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia, di bawah payung atau landasan yurisdiksi hukum Belanda. Sehingga dengan demikian orang Papua tidak tergantung nasib itu dengan Indonesia, tetapi orang Papua itu tergantung dengan nasib dengan Belanda, dan tugas Belanda sudah selesai. Sehingga hanya orang bodoh saja yang mau talingkar dengan hukum yang tidak jelas, talingkar dengan hukum-hukum Indonesia dan bingung mau keluar bagaimana. Karena narasi yang benar adalah bukan mengeluarkan Papua dari Indonesia, karena Papua ini belum pernah ke Indonesia. Yang benar adalah mengeluarkan Indonesia dari yurisdiksi hukum Papua, karena Indonesia yang ada di dalam wilayah yurisdiksi hukum Papua. Ya, begitu jawaban saya. Semoga rakyat Papua dan seluruh rakyat Nusantara dapat pencerahan bahwa perjuangan Papua adalah perjuangan hak. Silakan share video ini ke seluruh rakyat Indonesia dan rakyat Papua agar mereka paham narasi yang benar ini, kebenaran yang benar ini. Jangan juga tertipu dengan pejuang-pejuang omong kosong yang bangun narasi yang tidak benar, akibat mereka tidak memahami perjuangan ini dengan baik. Ya, jadi perjuangan yang benar adalah ambil posisi bertahan di 61, bukan pada negara-negara yang baru didirikan ini, tidak. Karena itu menjadi status ilegal dan dunia tidak akan datang membantu kita, karena itu masalah rumah tangga Indonesia. Jangan bodoh menempatkan diri melokalisir masalah Papua menjadi masalah rumah tangga Indonesia, karena dunia tidak akan datang membantu kalian. Sebagaimana perjuangan 64 tahun orang Papua tidak ada solusi dari atau intervensi dari negara-negara di dunia, karena ada mekanisme yang tidak memungkinkan untuk hal itu. Dan itu kesalahannya adalah orang Papua, kebodohan orang Papua, kebodohan pejuang-pejuang Papua yang melokalisir masalah Papua ini menjadi masalah Indonesia. Ya, salam Karas, Tuhan memberkati.